Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Suyadnya dari SMA Negeri 1 Tejakula. Saya merupakan CGP Angkatan 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching, yaitu melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Bapak Made Ari Suyasna. Bapak Made Ari ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tejakula. Nah, teman-teman semuanya, adapun tujuan dari saya melakukan kegiatan pra-observasi ini bersama Pak Made, itu adalah tujuannya adalah bagaimana nantinya Pak Made ketika melakukan kegiatan observasi di kelas lebih percaya diri, lebih terencana dalam kegiatan observasinya atau kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, mungkin sekian perkenalan dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan ke kegiatan pra-observasinya. Oke, Pak Made, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat ya? Iya, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak Kadek. Ya. Nah, Pak Made, kita langsung saja untuk kegiatan observasinya. Seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa kegiatan pra-observasi ini tujuannya adalah biar bisa nanti di kelas lebih percaya diri, lebih tenang. Dan kenapa? Karena dalam kegiatan pra-observasi ini kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan observasi. Baik. Nah, langsung saja Pak Made. Nah, nanti pada waktu mengajar di kelas, itu ketika observasi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Made capai itu apa ya? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam kegiatan pembelajaran nantinya yaitu yang pertama, siswa mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ya, yang kedua, siswa itu mampu untuk menganalisis informasi-informasi penting yang ada di teks prosedur tersebut. Pak Kadek. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah sangat lengkap sekali disampaikan oleh Pak Made tadi bahwa tujuan pembelajarannya adalah tentang teks prosedur. Yang di dalamnya ada kegiatan menganalisis berarti ya. Oke. Nah, Pak Made, untuk kegiatan tadi kan tujuan pembelajaran sudah. Terus untuk kegiatan untuk area pengembangannya apa ya? Area pengembangan dalam kegiatan nanti itu siswa itu mampu untuk menganalisis informasi-informasi penting yang ada di teks procedures. Setelah mereka menganalisis informasi penting, mereka nanti mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke, berarti menganalisis teks prosedur berarti materinya itu tentang temanya itu tentang teks prosedur. Teks prosedur. Berarti mereka harus mengetahui tahap-tahapan seperti apa gitu ya maksudnya. Oke. Yang cara membuat sesuatu. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran yang ingin diterapkan di teks prosedur ini apa kira-kira Pak Made? Model pembelajaran yang diterapkan nantinya itu problem based learning. Oh, problem based learning. Berarti berbasis masalah ya berarti berbasis masalah. Berarti anak-anak dikasih sesuatu atau dikasih permasalahan nanti anak-anak yang memecahkan sendiri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin yang paling menarik dari kegiatan pra-observasi menurut saya sendiri adalah tentang strategi. Nah, strategi pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Pak Made nanti ketika mengajar di kelas kira-kira seperti apa? Strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kegiatan pembelajaran nantinya itu penggunaan pembelajaran pendekatan berdiferensiasi. Ya, itu mungkin ada saya akan memodifikasi konten, proses sama produknya. Dari segi konten nanti mungkin saya akan siapkan dari siswanya tertarik dengan visual, saya akan menyiapkan video. Kemudian dari segi proses mungkin akan membuat sebuah kelompok diskusi di mana guru akan mendampingi siswa tersebut. Yang ketiga itu produk. Produk ini saya akan menyesuaikan kemampuan siswa dengan teks-teks yang sesuai dengan kemampuannya. Nanti mereka akan berpresentasi berdasarkan teks tersebut, berdasarkan kemampuan mereka. Luar biasa sekali nih dari strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Made kali ini di bahasa Inggris, terutama dalam materi pelajaran teks prosedur akan menerapkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dalamnya ada kegiatan, ada konten, proses sama produk. Di kontennya tadi apa? Di kontennya itu nanti akan disiapkan video. Video ya, berarti anak-anak akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka berarti ya. Kalau memang mereka lebih suka nonton video, berarti kita sudah sediakan tentang video. Kalau memang audio, berarti mereka bisa mendengarkan gitu ya. Terus di prosesnya berarti Pak Made akan melakukan kegiatan terbimbing berarti ya. Berarti ketika mereka diskusi, kita yang akan keliling mendampingi. Kalau ada kelompok yang belum paham, berarti kita bisa untuk membantu mereka biar sampai paham. Nanti di akhir mereka melakukan kegiatan presentasi ke depan. Sangat luar biasa strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Made ini. Nah,
selanjutnya Pak Made, tadi kan udah ada kegiatan tuh, strategi pembelajarannya sudah sangat mantap sekali tuh. Iya. Ada konten, produk, sama prosesnya, sudah ada alurnya seperti itu. Nah, gimana caranya kita untuk melihat sejauh mana pemahaman dari siswa itu? Kira-kira untuk penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Pak Made itu dalam kelas nanti seperti apa? Baik, untuk nanti penilaiannya, yang pertama di pengetahuan, nanti saya akan kasih mereka peserta didik saya nanti LKPD, bekerja itu tes tulis. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, mungkin akan saya berikan post test, yaitu quizzes. Ya, ada jumlahnya 10 multiple choice, pilihan ganda. Setelah itu di sikap saya akan menyiapkan lembar observasi, ya observasi dari kerjasamanya, kemudian dari sikap mereka bergotong royong sebagainya. Yang terakhir keterampilan itu menyiapkan lembar observasi, apakah mereka bagus presentasinya, kemudian apakah mereka mampu untuk menyampaikan dengan baik, dengan jelas seperti itu. Ya. Sangat luar biasa dari penilaian, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Made, tidak hanya melalui kegiatan atau penilaian pengamatan, observasi, tapi sudah langsung ke penilaian akademiknya ya. Berarti dengan melakukan kegiatan quizzes dengan menyiapkan 10 pilihan ganda. Itu berarti mengukur sejauh mana kemampuan mereka memahami teks prosedur yang dijelaskan oleh Pak Made tadi. Ya. Pak Made juga menyiapkan bagaimana mereka melakukan kegiatan diskusinya, kerjasama dengan orang, itu juga dinilai ya. Benar kali. Benar-benar menurut saya sendiri itu sangat-sangat bagus sekali dan sudah sangat terencana. Nah, selanjutnya Pak Made, nanti Pak Made kan sudah merencanakan tuh dari awal sampai akhir sampai penilaian, dari tujuan pembelajaran sampai penilaian. Nah, kira-kira ini kapan mau dilaksanakan Pak Made? Itu di hari Rabu Rabu tanggal 30 Oktober. Oktober berarti nanti ya. 30 Oktober nanti. Kira-kira ini dilakukan di kelas apa? Di kelas 11.4, Pak. 11.4. Ya. Oke, berarti dilakukan di kelas 11.4 jam. Ya, jamnya jam 9.10 itu sekitar jam 2 sore sampai jam setengah 4 sore. Jam 2 sore sampai jam setengah 4, berarti sampai jam pulang berarti ya. Jam pulang. Berarti dengan apa yang disampaikan Pak Made tadi, walaupun kita jamnya di akhir, tapi rasanya anak-anak tidak akan merasa ngantuk karena dilihat dari apa yang tadi saya tanyakan, benar-benar sudah sesuai dengan prosedur dan benar-benar akan mengajak mereka untuk aktif di dalamnya ya seperti itu ya. Nah, teman-teman dan Pak Made, terima kasih sekali ini sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan observasi. Mungkin sekian yang saya tanyakan dulu untuk kegiatan observasi ini. Pra-observasi ini nanti kita akan lanjutkan di kegiatan observasi di dalam kelas seperti apa. Seperti dari saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa tujuan dari pra-observasi ini adalah biar kita menjadi lebih percaya diri, kedepannya lebih percaya diri, dan kita sudah memiliki rencana yang bagus ketika melakukan kegiatan observasi. Nah, di samping itu juga Pak Made, nanti saya mungkin mohon waktu lagi. Ketika observasi di kelas, saya akan ikut ke dalam kelas untuk melihat bagaimana proses Pak Made mengajar. Setelah itu kita juga akan ada kegiatan namanya pasca observasi, yaitu tentang bagaimana kegiatan yang sebelumnya ketika sudah melakukan kegiatan observasi. Ya, baik teman-teman semuanya, itulah tadi kegiatan saya bersama Pak Made Arisuhyasna tentang kegiatan pra-observasi di kegiatan CGP Angkatan 11 ini di modul 2.3. Mungkin nanti kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi dan kita juga akan melakukan dengan Pak Made setelah melakukan kegiatan observasi. Oke, sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mengakhiri kegiatan ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Well, good afternoon, everyone. Thank you. How are you today? Thank you so much. Okay, Om Swastiastu. Okay, class. Before we start our lesson today, let's pray together. The prayer will be led by the head of the class. Please, Ade, to lead our prayer today. Yeah. Before we start our lesson, let's pray together. Please start. Om Maha Guru Brahma Dewa
Vishnu Devam Iswara Devam Om Ganapati Nama Saraswati Nama Mahadewa Nama Om Namah Shivaya. Okay, thank you. Sit down, please. Yes. Well, today I'm going to check your attendance first. When I call your nickname, please raise your hand and say, "I'm present." Do you get the point? Yes. Thank you. Rosie. Thank you, Rosie. Nice to see you, Rosie. Next, Surya. Present. Thank you, Surya. How are you today? Fine. Fine, thank you. Next, Rama. Present. Thank you, Rama. Next, Depri. Present. Yes, Depri. Adi Prasetya. Present. Thank you, Adi. Nice to see you, Adi. Aditya. Present. Thank you. Next, Eka Linggi. Thank you, Eka. Nice to see you, Eka. The last one, Jipra. Okay, so if I say Simon says, please do what I say. If I don't say Simon says, please don't do what I say. Do you get the point? Yes. Okay. Simon says, stand up. Okay, Simon says stand up. Okay. Simon says, kiss your hand. Kiss your hand. Kiss your hand, please. Okay, good. Sit down. Yes, belum ada Simon says. Okay. Simon says, turn around. Turn around, please. Yeah, thank you. Simon says, hold your friend's hand. Okay, thank you. Okay, good. Sit down. Simon says, sit down. Thank you. Thank you so much. Yes. Learning English is a powerful step toward langkah-langkah yang kuat untuk mencapai achieve your dreams. Okay, if you can speak English, well, you have the wings, punya sayap. You can go anywhere. Okay, that's the powerful of studying English. Last week, so we had learned about. Did you still remember what we had learned last meeting, everyone? Yeah. Why is that? Suggestion and offer. Okay, good. May I know, please? Can you give me the expression of suggestion? For example, today I'm sick. Can you give me suggestion, please? Me. Yes, Andy. Yeah. I suggest you go to doctor. Doctor. Thank you. Give plus for Andy. Thank you so much. Yes. Now the second one. I'm so sorry. I'm so sad because my girlfriend left me. So is there anyone give me suggestion, please? Okay, Nana. I suggest you should find another girl. Thank you so much. Do you agree? Okay, thank you. Which one's your favorite food, everyone? Do you know the first? Number 5. Okay. All. Thank you. Okay, all. That's a corn dog, yeah. Thank you. Do you know the ingredient of rujak, please? What is the ingredient of rujak? Okay, fruits. Okay, fruits. Okay, fruit itu kan kalau pisang bisa jadikan rujak? No. What is that? What kind of fruit? Mango. Apple. Pineapple. Thank you. Mango. Yes. Here, papaya. Wow. Thank you so much. And next, selain itu, selain fruit, what is that to make? Chili. Sugar. Okay, palm sugar boleh. Salt. Okay. Apalagi yang bumbu utamanya? Okay, yes. Tamarin, okay. Thank you. Atau shrimp paste ya? Shrimp paste, ya itu dah. Shrimp paste ya. Terasi, shrimp paste, okay.
Next, okay, hari ini kita akan belajar. Today we are going to learn about the procedures, the text. Okay. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, you are able to identify social function, generic structure, and language features of procedure the text. Kalau harus mengidentifikasi nih, apa fungsi dari teks procedure itu, kemudian apa generic structure-nya dari teks procedure itu, kemudian apa unsur kebahasaannya dari language that's procedure the text. Yang kedua, you are able to analysis information in procedure the text. Ya, analisis informasi nih. Apa aja bumbunya, setelah ini apalagi selanjutnya step-stepnya tersebut itu. Bisa dipahami kan? Thank you. Aspek penilaian di this meeting. Dari segi penilaian pengetahuan, Pak akan menilai kalian dari segi discussion with your friend, diskusi. Kemudian dari diskusi dengan kelompoknya, kemudian bisa menjawab kuis yang Pak kasih ntar di akhir pelajaran. Kemudian dari keterampilan, Pak menilai kalian dari segi penampilan, contohnya yang menyampaikan presentation, present the presentation in front of the class, hasil dari kalian diskusi with your friends. Kemudian ketiga, penilaian sikap. Oke, dari proses selama kalian diskusi dengan teman kalian, Pak akan cek diskusi kalian sudah sama atau tidak dan sebagainya. Kemudian terakhir Pak akan memberikan nilai formulir penilaian antar teman. Oke, that's it. Kesempatan kelas. Thank you so much for coming in our class on time ya. Datang tepat waktu. Thank you. And active in my class. When you can answer my question, please raise your hand. Thank you so much. Next, menghargai perbedaan pendapat. You should respect to your friend's opinion. And the fourth, please listen the teacher's explanation. Dengarkan penjelasan gurunya. And the last one, please use mobile phone wisely. Gunakan HP secara bijak. Don't use mobile phone it's not important thing in this section ya. Jangan gunakan hal yang nggak penting. Okay, thank you. Do you get a point? Bisa dipahami? Yes. Next, asesmen diagnostik. Pak ingin bertanya pemahaman awal kalian. Kira-kira pernah kalian baca tentang prosedur teks sebelumnya? Thank you. Oke. Kalau apa fungsi dari teks itu? Kira-kira everyone? Ya, to explain apa? To explain. Ya, to explain. Thank you Lila. How to make something. Thank you. Give us for Lila. Thank you. Thank you Lila. Great job. Oke, silakan kalian read, baca, pahami, dan tulis hal-hal penting mengenai prosedur teks. Oke, ada apa itu social function dari prosedur teks. Oke. Kemudian generic structure-nya apa saja? Alright, thank you. Silakan dibaca. Ya, cari goals-nya, ingredient-nya apa. Kemudian action verb-nya, ada kerjanya yang digunakan. Boleh. Alright, thank you. After you have finished identify, so can you tell me the social function, fungsi dari this video? Okay, Andy. How to make pancake? To tell the reader how to make pancake. Okay, is it right? Yeah. Thank you so much. Okay, do you like pancake, everyone? Yeah. Good. Next one, thank you, Andy. Give us for Andy first. Thank you so much. Yes. Next, so what are the ingredients to make pancake, everyone? Wulan, yes. Milk. Yeah, egg. Flour, yeah. Sugar. Honey, yes. That's all. Thank you. Good. Give plus for Wulan. Thank you so much. Alat toolsnya gimana? Toolsnya, alatnya? Pen. Oke. Pen, terus
Bowl, oke. Mangkok, apa lagi? Mixer, thank you. That's it, oke. Kalau action verbnya gimana? Kata kerja actionnya yang ada di sana. Kata kerjanya aja, kata kerjanya tadi. Ada break ya, break the egg. Apalagi yang kedua? Oke, mix. Thank you. Next. Ya. Pour. Thank you. Ada pour-nya, kata kerjanya. Oke, add, menambahkan ya. Terus, oke, flip. Next, kemudian menggoreng ya, fried ya. That's it. Thank you. It's him. Okay, I'm going to you to make some group in this class. Alright. When I say two, please find your friend two partner. Kalau Pak bilang 4, cari 4 orang. 5 students. And when I say 6, cari 6 siswa. 6 student. Bisa dipahami? Okay, good. Everybody, please stand up. Yeah. Thank you. All right. Yeah. Please find your friends. 4 students. Thank you. Okay. It's okay, Kak. 5 students, please. Yes. 2 students. Okay. And the last 6 students. Yeah. Now 6 students. Thank you. All right. Ada yang rapat kelompok hari ini? Oke, nggak apa deh. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing hari ini. Thank you. This is your worksheet. Thank you. Yes. Silakan terima dulu worksheetnya, ntar Pak. Yes. Yes. Terima dulu worksheetnya, ntar Pak kasih tahu. Oke. Jipra, thank you Jipra. Next, untuk mengerjakan this worksheet, pertama gini, the first, read the text about procedure text. Then in the step section, di seksi stepnya itu, you will find the jumble sentences. Kalau kamu menemukan stepnya itu, ada beberapa kalimat yang acak. Oke. Kalian diskusi untuk menyusun kalimat yang acak tersebut menjadi kalimat yang berurutan yang benar. Step 1, step 2, step 3. Bisa dipahami kan? Oke. And the second, there are 5 questions. Ada 5 pertanyaan di sana. In the text, the procedure text. And the third, please discuss and analyze the information. Silakan diskusikan dan analisis informasi penting to answer, untuk menjawab the question in the procedure text. Bisa dipahami kan ya? And the last, please present. Kalau sudah selesai, silakan presentasi the result of your group works in front of the class. Oke, itu hasilnya. Nanti kalau sudah selesai, silakan nanti siap untuk presentasi di depan. Boleh 2 orang. Oke, thank you. Silakan kerjakan hari ini. Let's do it. Yes. All right. Good. Now. All right, class. Thank you. So it's time to present the results of your discussion. So who is the first? Okay, Nana. Please, the first group, Nana. Hello everyone. Hi. Thank you. We from group the first group. My name is Nana. I'm my friend. And now we will presentation about our discussion. Our topic is how to make French fries. The first,
The material or ingredient to make fried potato is frying pan, stove, spoon, knife, potato, salt, oil, balado seasoning, and water. Thank you. The second question is the first step is to peel the potatoes and cut them. And third question, after washing and soaking the potatoes, you should drain them. Okay, good. Thank you. Next question. The fourth question is how do you know when to remove the potatoes from the oil? The answer is you should remove the potatoes after frying them until they are cool. And the last question, what do you do after frying the potatoes? The answer is after frying the potatoes, sprinkle them with balado powder and shake until evenly mixing. That's all about our Presentation. presentation. Thank you for your attention. Thank you. Second group, please. Yes, Andi and Ade. Thank you, Andi and Ade. Thank you so much. Yeah. Okay. Yes. Thank you. The floor is yours. Yeah. Hello everyone. Hello. Now we will present about our discuss. Before we will present, we will introduce ourselves. The first, my name is Ryan Hendrawan and my number absent is 34. My partner? My name is Nahaya Prawira and my number absent is 27. Before we present, these papers have two parts. And the first part, that is a step how to make lemon tea with right step. And the second part, that is a 5 answer of 5 questions how to make lemon tea. And now I will present first. How to start making lemon tea? The first, cut lemon. The second, brew the tea with sugar and stir. Number 3, strain the brewed tea into the new glass. And number 4, pour the sliced lemon into the glass containing the tea. Number 5, add ice cube and a little honey. And last one, finally the iced lemon tea can be served. I think that's all about step how to make lemon tea. Thank you. And my partner will present about 5 questions. Okay. Thank you. Yeah. Okay, I will continue about Ade person. The first question, what is the first step in making iced lemon tea? The first step is to cut the lemon. The second question, what should you do after brewing the tea with sugar? After brewing the tea with sugar, you should stir it. Next, what do you do before putting in the sliced lemon? Before putting in the sliced lemon, you should strain the brewed tea into a new glass. Next, what is the final step before serving the iced lemon tea? The final step is to add ice cube and a little honey before serving the iced lemon tea. I think that's all about our present. If you has questions or Comment. comment, yeah, please give our group. Thank you. Give us first for second group. Thank you. Is there anyone give a question, please, about Nana? Thank you. Please tell me about the Okay. Can you stand up, Nana, and speak loudly? Yeah. please tell me about the action verb in the step. Thank you so much. Action focus. Yeah. Okay, first, cut lemon. The second, brew the tea with sugar, then stir. Stir. The first is cut. First cut. The second is brew, strain, put, add into Containing the tea, and finally, iced tea can be served. I think that's all. Thank you. Thank you. Give us for Nana.
Ade and Andy for your good presentation. Because there is an opening, there is we must closing. But I hope we cannot be asing. Thank you for your attention. Goodbye. Thank you. Because your food make me feel hungry and your presentation is good because I like the noodle. It's amazing, interesting. Comment please. Now everyone, I'm going to give you feedback your presentation. Thank you so much. Your presentation is great. You can tell the procedural text with the structure, goals, ingredient and step. And also you can use good pronunciation. However, some students still please pay attention with the pronouncing. For example, like it's not say four, bukan four, but four. Kalau four itu empat. Kalau four untuk four. Kemudian serve, bukan seven, serve. Good. Well, class, I'm going to make sure that ingin mengecek pemahaman kalian, ingin memastikan pemahaman kalian that procedure the text is to tell the reader or listener to how to do something or how to make something. And remember, the unit structure of procedural text is the goal, ingredients, and step. Don't forget to use action verb like take, wash, cut, etc. And use conjunction like first, second, third, after that, and finally. All right, thank you. And okay, class. So we are going to do assessment. Okay, assessment. Kau sudah share link tersebut di WhatsApp kalian, tentang pernyataan teman. Silakan kalian buka link tersebut, silakan diisi. Thank you. Good. Silakan diisi. Well, bagaimana kelompok kalian? Kalau dia baik, isi baik, good. So much. Now, I'm going to check your understanding. Pak ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi hari ini. Akan kalian buka quizzes link yang Pak kasih tadi di WhatsApp kalian. Please, silakan dijawab. Ada 10 pertanyaan, multiple choice. Thank you. Alright, finish? Yes. Once again, finish everyone? Yeah. Okay, thank you. Well, class, look at me please. Well, alright. So, what we have learned in this meeting, everyone? Procedural text. Thank you. What are the structure of procedural text, everyone? Goals, ingredients, step. Okay, thank you so much. What kind of formula or tenses they used to write or to speak about procedural text? Simple, present tense. And remember, don't forget to use action verb like cut, boil, and put, and etc. You get the point, everyone? Hari ini Pak ingin minta your reflection. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau kalian bilang happy, tulis happy di sini. Good, oke. Silakan. Finish? All right. Please give to me. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Have a nice day. Yes, thank you. Keren. Next one, Nana. Thank you, Nana. Good job, your group. This one. Okay. Yes. Thank you. Tomorrow, so we are going to, Pak akan menyampaikan pertemuan besok kita akan belajar mengenai writing, cara menulis tentang procedure. Thank you so much for today. So before we close this meeting, so we are going to pray together. For the head of the class, please lead the prayer today. Yeah. Stand up. Yes. Yeah. Before we finish our lesson, let's pray together. Pray start. Om Saraswati Sama Sampurna Ye Namaswati.
Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya teman-teman semuanya. Saya Kadek Suyadnya, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tejakula akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan coaching supervisi akademik bersama Bapak Madeari Suyasna selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tejakula. Selamat pagi, Pak Ari. Ya. Gimana kabarnya, Pak Ari? Sehat selalu. Terima kasih Sehat banyak. selalu. Nah, Pak Ari, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan coaching tentang kegiatan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi, pra-observasi, terus saya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ketika Pak Ari mengajar di kelas 11 seperti itu. Nah, Pak Ari, bukan saya berniat untuk menggurui gitu, tapi tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah melakukan evaluasi. Kira-kira mana yang perlu kita kuatkan, mana yang perlu kita evaluasi lagi, mana yang perlu kita perbaiki, dan kita juga agar kita tahu sejauh mana rencana yang kita ambil kemarin, yang kita sudah rencanakan di pra-observasi, sudah berjalan nggak bagus pada kegiatan observasi seperti itu. Itu sebenarnya tujuan yang lakukan untuk kegiatan observasi atau pasca observasi kali ini. Nah, Pak Ari, mungkin kita langsung aja karena banyak hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Ari. Jangan rekan-rekan, biasa aja Pak Ari. Oke, nah untuk yang pertama Pak Ari, gimana perasaan Pak Ari ketika kemarin diobservasi? Perasaan yang saya rasakan ketika diobservasi itu pastinya gugup, nervous, tegang sedikit. Namun ketika pas kegiatan pembelajaran, diskusi, jadi ya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Berarti pertamanya karena Ya. mungkin baru pertama kali ada guru yang ikut mendampingi, walaupun kita udah lama kenal, tapi karena ada orang yang mengawasi mungkin agak sedikit nervous seperti itu ya. Oke, tapi udah bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan ketika kegiatan diskusi, kemudian siswa bertanya, jadinya nervous itu hilang jadinya. Oke. Tapi yang pertama mungkin pendahuluan itu gugup Agak sedikit juga. karena ada yang mengawasi. Oh iya. Nah, Pak Ari, kemarin ketika Pak Ari melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Iya. kan saya lihat itu kemarin tentang teks prosedural. Seperti itu. Iya. Kira-kira menurut Pak Ari, pembelajaran yang kemarin itu gimana? Sudah sesuai nggak dengan rencana Pak Ari? Ya, sesuai modul ajar yang saya rencanakan itu sudah sesuai dengan siswa dari menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menerapkan problem based learning di dalam kegiatan proses pembelajaran untuk menyampaikan materi procedural text, kemudian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari modifikasi konten, proses dan produk. Ya. Berarti Pak Ari kemarin sudah benar-benar, karena kemarin nyusunnya adalah tentang PBL ya, berarti sudah menerapkan PBL, terus sudah melakukan yang namanya kegiatan berdiferensiasi. Kemarin saya juga lihat Pak Ari sudah melakukan yang namanya berdiferensiasi, ada konten, ada produknya berupa hasil presentasi ke depan, terus ada kegiatan berproses atau kegiatan berdiferensiasi dalam bentuk proses, ada diskusi gitu. Ya sudah. Nah, Pak Ari, kemarin juga saya lihat banyak sekali hal-hal yang Pak Ari lakukan untuk siswa itu jadi lebih semangat dan lain sebagainya. Nah, ketika Pak Ari umpama mengajar kayak kemarin, ketika saya melakukan kegiatan observasi, ada nggak Pak Ari umpama melihat hambatan atau Pak Ari, ini rasanya saya kok seperti ini gitu. Rasanya ini agak sedikit mengganggu itu atau menjadi hambatan bagi saya gitu. Hambatan kemarin yang saya rasakan itu siswa ketika presentasi, yang pertama mereka menyampaikan pengucapannya itu masih kurang, kemudian mereka gugup, kayak nervous, kemudian mungkin siswanya sedikit belum menguasai materi tersebut. Ya, kemudian karena dia gugup, mungkin dia belum siap, kemudian kosakatanya juga kurang. Itu gini hambatan yang saya alami. Berarti kemudian yang kedua, ketika mereka bertanya itu ragu-ragu dia mengangkat tangan. Mungkin karena mungkin penyebabnya itu mungkin karena kosakata dan kurang mungkin ya. Berarti kosakata dari anak-anak itu mungkin masih sedikit. Padahal dalam hati mungkin mereka
Iya. sudah mau mengungkapkan, Dan angkat tangan dan lain sebagainya, tapi karena kosakata sedikit dalam bahasa Inggris, Iya. mungkin mereka jadi malu dari gugup Iya, gitu ya. Berarti kalau bisa saya lihat mereka itu tidak hanya pas presentasi saja berarti ya, Iya, iya. mereka untuk merasa malu-malu untuk mengangkat tangan, tapi ketika kita berikan pertanyaan itu mereka juga sama Iya, mengalami hal yang sama. sama. Apalagi pas presentasi ke Presentasi, depan iya, itu ke ya. depan. Oke. Nah, Pak Ari kan tadi udah menjabarkan bahwa terjadi hambatan sedikit hambatan. Iya. Menurut Pak Ari, kira-kira itu penyebabnya itu kenapa anak-anak bisa seperti itu? Iya. Mereka gugup, Iya. takut untuk Iya. menyampaikan pendapat. Kira-kira penyebabnya apa ya? Yang pertama, yang siswa yang pengucapannya kurang, Mm-mm. itu mungkin hambatan pertama itu kosakata mungkin terbatas. Kemudian dari segi pengucapan pronunciation-nya, mungkin dia jarang menggunakan kata tersebut, jarang membaca. Kemudian yang siswa yang takut bertanya, mungkin hambatannya dia mungkin belum tahu bagaimana struktur kalimat yang benar, mungkin cara bertanya. Oh iya ya, Ya, berarti dia tahu mungkin bagaimana cara cara bertanya, Heeh. cuma struktur kalimatnya dia masih belum bisa ya ya. nyusun. Ya. Mungkin karena emang ini bahasa asing kan, Iya, bahasa asing, Inggris. ya. Jadi mereka Iya, itu. agak enggan atau enggak malu-malu, enggak berani. Nggak Benar berani. enggak? Kalau Iya. saya bilang seperti ini benar enggak apa yang saya ucapkan? Iya. Karena menurut mereka mungkin struktur kalimatnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ari kan tadi Pak Ari udah melihat nih hambatannya adalah seperti ini. Iya. Terus Pak Ari sudah mengetahui bahwa mereka itu menjadi terhambat untuk menyampaikan pendapat, penyebabnya sudah Iya. karena seperti ini. Nah, dari apa yang Pak Ari lihat ketika pembelajaran kemarin, Iya. pastinya Pak Ari sudah tahu solusi. Iya. Solusi yang ingin Pak Ari akan lakukan untuk agar anak-anak gimana? Agar anak-anak ke depannya itu tidak lagi nervous, tidak lagi canggung, tidak lagi malu-malu untuk ke depan atau mau mengangkat tangan. Kira-kira solusinya apa, Pak Ari? Solusi yang saya dapat peroleh dari masalah ini, yaitu ketika siswa kesulitan di dalam mungkin melakukan presentasi, mungkin saya akan merancang modul ajar yang khususnya mungkin dimodifikasi konten untuk menyediakan jenis-jenis hasil belajar yang beragam. Mungkin dari ada yang presentasi, mungkin ada yang membuat video, atau bisa dia menulis resep makanan melalui Canva yang menarik gitu. Yang kedua itu dari segi hasil belajarnya, hasil produknya, modifikasi produk. Kemudian yang kedua ketika siswa mungkin takut bertanya, mungkin saya akan tunjuk siswa tersebut meskipun mereka strukturnya kurang tepat, nanti kan bisa disusun lagi bisa diarahkan lagi ya, supaya benar lagi. Itu sih solusinya. Berarti kalau yang bisa saya tangkap solusinya itu adalah kita memberikan modul ajar yang lebih bervariasi. Iya, bervariasi. Berarti Iya. nanti Pak Ari akan membuatkan mereka modul ajar Iya. yang lebih bervariasi. Terus tadi saya Iya. lihat berarti modul bervariasi itu bisa menggunakan resep karena teks Iya, prosedural kan prosedur, kemarin iya. itu saya lihat bahwa anak-anak disuruh membuat resep dari Iya, makanan makanan ini ini, seperti iya. itu. Berarti itu nanti dibuatkan di Canva. Karena Iya. di Canva kan bisa kita melihat atau membuat Iya. kayak hal-hal yang lebih seru, lebih Iya. menarik gambar-gambarnya Iya, gitu ya. gambar-gambarnya. Dan Sesuai lebih dengan- tertarik dulu seperti itu ya. Iya, sesuai dengan minat dan kebutuhan. Sesuai dengan Iya, minat dan kebutuhan. Berarti siswa kemungkinan besar Pak Ari juga akan menyantumkan di Canva itu bisa menyantumkan dalam bentuk audio gitu atau dalam bentuk video bisa Iya. juga. Beberapa jenis hasil belajar yang saya sediakan ini, mungkin yang pertama mereka membuat dialog, mungkin ada dialog cara how to make something, bagaimana cara membuat makanan tersebut itu. Oh, dialog Kemudian, dengan teman. Iya, teman biar nggak gugup mungkin. Iya. Yang kedua mungkin menuliskan resepnya, mungkin kalau yang sesuai berminat seperti itu boleh menulis resepnya di Canva. Yang ketiga mungkin ada yang mungkin berminat di presentasi mungkin ya. Itu saya siapkan nanti Oh gitu. untuk mereka. Berarti gini, berarti ketika Pak Ari umpama nanti melakukan kegiatan Iya. selanjutnya itu berarti Pak Ari akan kalau umpama anak-anak mau berdialog kita Iya, persilakan untuk silakan berdialog. Tapi iya. kalau anak-anak mau berekspresi atau bereksperimen ke Benar. depan untuk melakukan resep atau iya. menjabarkan resep bisa, iya, melalui untuk presentasi juga bisa. Bisa, Berarti iya. tidak hanya dalam bentuk penilaian itu tidak hanya bentuk kayak gitu aja. Iya, hanya bentuk presentasi aja. Jadinya, Bentuk presentasi aja. Iya, menyiapkan beberapa jenis produk yang bisa mereka pilih
sesuai minat dan kebutuhan. Iya iya iya. Berarti emang ini masuk Iya. ke diferensiasi Diferensiasi, yang produk itu iya, ya. produk. Berarti outputnya berupa apa gitu Iya, ya. berupa apa. Nanti kita bisa memberikan kebebasan kepada murid kita untuk berekspresi di Berekspresi, sana iya. sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan, Berarti iya. kita tidak membatasi, kita tidak bisa juga menjudge bahwa Iya. anak ini nggak bisa bahasa Inggris, Iya. tapi sebenarnya dia bisa bahasa Dia Inggris bisa tapi Inggris dengan cara dengan yang cara berbeda berbeda. menyampaikan Benar, gitu Pak, ya. iya. Oke bisa dipahami. Nah, tadi udah ada solusinya seperti itu. Iya. Berarti untuk solusi kan udah bagus sekali tadi. Ada menggunakan modul ajar, Iya, mereka bisa iya. menggunakan resep ataupun mereka bisa Berdialog. berdialog. Berdialog, ya. Kalau mereka untuk mau memberikan video, saya umpama ingin menyampaikan itu mau buat video aja Pak, kayak vlog itu bisa iya, ya? Bisa. Bisa ya? Bisa dia. Bisa ya, kayak Itu sekarang sudah ada siapkan gitu. udah ya. ada siapkan gitu Jenis ya. produk yang mereka akan pilih. Oke. Iya. Nah, Pak Ari, untuk solusi udah, tadi hambatan kita sudah identifikasi dan lain sebagainya. Penyebab juga udah diidentifikasi sampai ke solusi. Dari apa yang Pak Ari lakukan itu, kira-kira Pak Ari ini mau melakukan action atau rencana aksi ini biar apa yang kemarin dilakukan di observasi kemarin kan masih ada kekurangan Masih tuh. ada kekurangan. Ada kekurangan karena anak-anak masih belum memahami atau belum bisa secara jujur atau secara berani untuk mengungkapkan pernyataannya. Terus kira-kira itu kapan mau dilaksanakan, Bang? Rencananya di minggu depan. Oh, langsung minggu depan iya, ini? Di hari Kamis. Itu saya udah siapkan jenis produknya yang beragam. Nanti saya akan implementasikan di kelas 11-4. Oh, berarti Pak Ari kemarin udah langsung evaluasi, setelah gitu udah langsung menyiapkan lagi. Iya, minggu depan langsung. Minggu depannya udah langsung. Sudah dilaksanakan gitu. Udah langsung ya? Iya. Oh. Untuk menerapkan yang jenis produk ini. Biar mereka bisa memilih. Minatnya yang mana. Berarti nanti kalau umpama minggu depan Pak Ari umpama melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, berarti anak-anak langsung di depan kelas kita langsung menyediakan media. Ya. Kalian bisa berkreasi. Iya. Kalian mau yang mana silakan dipilih. Dipilih. Sesuai dengan itu dilakukan secara berkelompok atau individu? Itu bisa berkelompok, individu, tergantung minat mereka. Iya. Oh, berarti kalau umpama mereka merasa berdialog saya mungkin, iya kalau memang berdialog kan harus dengan kelompok berarti ya. Iya. Tapi kalau memang mereka rasa percaya dirinya Percaya tinggi, tinggi, bisa langsung bisa nge-vlog, iya. langsung bisa mereka dengan sendirinya gitu ya. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Ari ini berarti sudah benar-benar menyiapkan sedari dini untuk apa yang dilakukan di kelas, menyadari kekurangan yang kemarin waktu observasi dan langsung menyiapkan solusi yang terbaik untuk anak-anak. Nah, Pak Ari, dari apa yang Pak Ari umpama tadi jelaskan itu, Pak Ari mungkin bisa menyampaikan sedikit kesimpulan sama saya. Kira-kira dari pembelajaran yang kemarin itu, kira-kira apa yang sudah Pak Ari sudah lakukan untuk ini? Iya. Jadi dari observasi tadi, jadi saya dapat merasakan bahwa sesuatu yang baru untuk saya. Contohnya, saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan saya. Karena dengan adanya seperti ini Pak, kegiatan pasca observasi ini, saya mengetahui ini kelemahan-kelemahan saya jadinya. Ketika Pak bertanya apa hambatannya, ini hambatan-hambatan saya. Inilah sebagai untuk evaluasi dan improvisasi untuk kedepannya. Oke. Berarti dengan adanya kegiatan ini Pak Ari merasa sedikit terbantu dan merasa sangat terbantu karena jadi tahu tentang apa kelemahan, apa yang harus dilakukan ke depannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Ari juga bisa membantu saya melakukan ini. Terus saya juga bisa dari apa yang Pak Ari lakukan itu saya juga bisa melihat kelemahan. Ternyata kalau mengajar seperti ini nanti ketika saya mengajar ya sama seperti itu. Benar, Mungkin bisa saya sedikit sampaikan atau Pak Ari mungkin nanti bisa juga membantu saya menyampaikan. Berarti kalau yang saya tangkap berarti Pak Ari itu kemarin kan sudah melakukan perencanaan di pra-observasi itu melakukan perencanaan mau melakukan kegiatan pengajaran di kelas dengan materi teks prosedural di kelas 11 dengan menggunakan kegiatan apa namanya? PBL. Ya, berarti berbasis masalah kepada anak-anak. Terus di dalamnya juga menerapkan sistem atau model pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya ada berdiferensiasi produk, konten, ya sama prosesnya. Nah, dari apa yang Pak Ari lakukan itu, berarti semuanya saya juga kemarin waktu observasi sudah berjalan bagus, sudah sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan kedepannya juga walaupun ada kegiatan observasi atau tidak, mudah-mudahan apa yang
Pak Ari lakukan itu tetap sama, walaupun tidak diobservasi tetap sama seperti itu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dari Pak Ari, sudah mau saya observasi membersamai saya di sini dalam kegiatan kucing hari ini. Mungkin nanti di next time atau di lain waktu nanti kalau umpama Pak Ari umpama membutuhkan kucing lagi atau mau diobservasi untuk menilai kira-kira saya sudah bagus apa tidak seperti itu, nanti mungkin bisa kita saling kontak saja. Mungkin sekian dulu Pak Ari, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin sekian kegiatan praobservasi dari saya, dari Kadek Suyadnya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tejakula, yang dibantu atau dibersamai oleh Bapak Made Aris Wiyasna atau Di Aris Wiyasna dari guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Tejakula juga. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lagi untuk kegiatan selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.